Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka yang dalam hal ini adalah Microsoft Excel ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, loh Pak, kenapa harus Microsoft Excel? Kan masih ada aplikasi pengolah angka yang lain. Ya, jawabannya simpel. Jawaban saya simpel ya. Kenapa menggunakan Microsoft Excel? Karena Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang paling banyak, paling umum dipakai. Kalian bisa temukan Microsoft Excel dimanapun, di kantor-kantor, di sekolah, di pabrik, atau di perusahaan rumahan. Itu sudah jelas Microsoft Excel paling sering digunakan. Lagi pula selain aplikasi pengolahan angka selain Microsoft Excel, misalkan Keyspread, Start Office, Calc, Gnome, Lotus 1, 2, 3 dan lain, masih banyak lagi. Kalian bisa cari atau kalian bisa lihat ke modul sebelumnya, itu sudah saya cantumkan beberapa aplikasi pengolah angka yang lain. Pada intinya nanti pemakaiannya akan sama saja, rumus pengoperasiannya antar muka hampir sama semua. Jadi bisa dikatakan bahwa jika kita menguasai Microsoft Excel, atau bisa dikatakan juga salah satu saja aplikasi pengolah angka bisa kita kuasai, maka hampir sudah pasti kita bisa menggunakan aplikasi pengolah angka yang lain. Jadi seperti itu alasan saya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan praktek, belum terlalu rumit. Saya akan membuat tabel dengan data-data tertentu. Nanti kalian bisa lihat di video tutorial. Kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri. Oke, langsung saja. Ya, jadi pada latihan kali ini kalian akan diminta membuat daftar nilai dengan Microsoft Excel. Soalnya seperti ini. Nah, seperti ini soalnya ada daftar nilai, ada kolom nama, nomor, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, rata-rata jumlah. Oke, langsung saja saya akan contohkan cara membuatnya. Nanti kalian bisa ikuti, atau kalau kurang jelas bisa kalian ulang-ulang lagi ya. Oke, ini kita tutup dulu saja. Nah, kita buat baru. Jika kalian di desktop kalian tidak menemukan shortcut Microsoft Excel seperti ini, kalian bisa pencet tombol Windows di keyboard kalian, atau tombol Start icon Windows di pojok kiri bawah kalian. Kemudian kalian langsung saja ketikkan Excel, EXCEL. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika klik saja, kemudian di sini tampilannya seperti ini ya, ada banyak halaman dengan template-templatenya. Kita akan gunakan yang blank workbox saja. Oke, jadi akan tampil seperti ini. Yang kita pertama akan buat adalah judulnya. Katakanlah kita letakkan judul di sini, B1, namanya kolom B1 ya. Ini B1. Langsung saja diketik daftar nilai siswa SMP Johannes Bosco. Oke, tadi ada nomor. Kolom pertama ada nomor, ada nama, ada nilai, kemudian di bawahnya ada matematika. Oke, jadi kalau kolomnya terlalu kecil untuk tulisannya, bisa dilebarkan ya. Caranya seperti ini. Tinggal sampai kursornya berubah seperti ini ya. Kita klik, tahan, geser, atau bisa juga di double klik, sudah otomatis nanti akan mengikuti ukuran tulisan yang ada di bawahnya atau tulisan yang paling panjang di kolom tersebut. Nah, seperti ini. Setelah matematika ada IPA, kemudian bahasa Indonesia kita singkat saja B-Indo. Kemudian ada bahasa Inggris kita singkat juga
Nah, seperti ini saja ya, supaya lebih singkat. Kemudian di sini ada kolom rata. Oke. Jadi kita akan buat judul ini tidak terkotak-kotakan oleh kolomnya. Kita akan ikuti sesuai panjang di lebar di bawahnya. Caranya kita blok dulu. Kita blok sampai bawah. Oke, sampai dia seukuran bawahnya ini. Jadi mengikuti kolom yang ada di bawahnya. Kemudian kita klik merge and center di halaman home ya, home, kemudian merge and center. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi dia tidak terkotak-kotakan lagi oleh D, C, D, E, F, G, H ini, tapi dia akan jadi satu kotak panjang, dimana dia mengikuti ini ukuran di bawahnya. Kemudian ini juga sama ya, kita buat merge and center juga, karena dia menginduki dari 4 mata pelajaran di bawahnya. Nah, seperti ini. Jika tadi menyamping, merge and centernya menyamping, ini kita juga akan buat, tapi dia ke bawah untuk nama, nomor, dan rata-rata. Nomor, merge and center, nama, blok dari bawah. Ini juga. Nah, kemudian dia posisi masih ada di bawah ya. Jadi, nah di sini ada pilihan ya. Ada rata kanan, tengah, atau di rata kiri. Kita akan buat di rata tengah, kemudian ada atas, tengah, dan bawah. Kita akan pilih di tengah. Nah, jadi posisinya ada di tengah. Untuk nama juga, rata-rata juga. Ini kita besarkan dulu ya. Oh, kurang 1 huruf ternyata. Rata-rata. Nah, kemudian kita akan isikan nomor. Ini kita kecilkan dulu ya, karena nomor tidak perlu kolom yang lebar. Nomor 1, 2. Tadi kita akan bikin sampai 10 ya. Jadi tidak perlu dibuat sampai 10, tapi kita buat nomor 1 sampai 2 saja. Kemudian kita blok. Kita blok ya nomor 1 sampai 2-nya. Kemudian kursor kita arahkan ke pojok kanan bawah, dimana di situ ada kotak hijau kecil ya. Kursornya sampai berubah menjadi plus hitam. Nah, kita klik, tahan sampai ke angka 10. Ini ada indikatornya. Nah, sudah. Jadi kalau kita membuat nomor sampai 10 sih masih bisa manual, 1 2 3 4 5 sampai 10 masih bisa kita manual. Tapi misalkan ada pekerjaan saat nomornya 1 sampai 100 tidak mungkin kita ketikkan satu persatu. Jadi untuk mempersingkat bisa dengan cara seperti itu. Kemudian kita isikan nama. Oke, kalian nanti boleh ganti ya, namanya tidak harus sama dengan ini, yang penting jumlahnya 10. Kalian bisa gunakan nama yang lain. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita isi. Untuk pengisian nilai kalian juga boleh ubah nanti, yang penting ada isinya sih kalau saya. Penting kalian ngerti cara ngisinya.
Kalian bisa gunakan enter atau tombol arah di keyboard ya untuk menggerakkan ini, atau kalian bisa gunakan mouse juga, jadi senyamannya kalian aja. Oke, untuk rata-rata kita kosongin dulu nanti, karena ini untuk modul selanjutnya besok kita akan belajar rumusnya. Kemudian di sini ada jumlah. Untuk jumlah kita merge and center juga, kita gabungkan dua kolom ini. Nah, ini kita buat rata tengah ya. Oke, setelah ini jadi, setelah kita selesai mengetikkan semuanya, kita akan tambahkan tabel. Jadi di sini tuh belum ada kotak-kotaknya. Ini kotak ini cuma indikator di sini. Kalau di print ini tidak akan muncul. Jadi kita perlu tambahkan manual. Caranya adalah kita blok dulu bagian mana yang akan kita berikan tabel. Jadi kita blok dulu. Kemudian di home, masih di home ya, ada ini border ya. Kita pilih yang all borders. Jadi semua akan di kotak nanti, diberikan tabel di setiap kolomnya, di setiap nah seperti ini. Oh, kelebihan bisa kita hapus lagi, no border. All border ya. Kemudian setelah itu kita bisa pertegas judul, kita bold ya, kita tebalkan. Cukup, tidak perlu kita blok tulisannya, cukup kotaknya saja, kita cukup selnya saja maksudnya. Kita juga bisa berikan warna seperti di soalnya tadi, kita blok. Nah, kemudian ini fill color di home, masih di home juga, kita masih bermain di home juga. Kita bisa pilih sini juga. Nah, oke, sudah selesai. Jadi seperti itu ya cara membuatnya. Setelah ini kalian bisa simpan, karena di modul berikutnya masih akan diteruskan. Kita akan menghitung rata-rata dan jumlah dengan rumus. Jadi saya harap kalian simpan supaya besok bisa dibuka lagi, daripada kalian harus besok harus membuat tabel baru lagi. Oke, cara menyimpannya mudah ya, bisa file save atau langsung saja dengan icon disknya di sini. Tinggal kita pilih mau save di mana. Misalkan di dokumen, kita buat folder baru, latihan Excel ya, kita kasih nama latihan Excel 1. Oke, save. Oke, seperti ini. Jadi besok bisa kita buka lagi, kita tinggal mengisi rata-rata dan jumlahnya. Oke, selamat mencoba. Kalau kurang jelas, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya, atau kalian bisa japri lewat WhatsApp ya. Oke, selamat mencoba. Sukses selalu.